wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uli, kalau ini Google Meet Premium atau yang standar? Uli? Mana Uli? Nggak ada. Standar paling nanti ya cuma 1 jam ya. Nanti kalau misalnya kurang waktunya nanti ini lagi aja. Bikin yang Zoom. Selamat sore, Bu. Iya, sore ready. Bagaimana, ada pertanyaan Kak untuk materi minggu lalu? Masih ingat? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan minggu lalu masih ingat mengenai ikatan kimia. Yang minggu lalu kita mempelajari ikatan kimia yang disebut dengan ikatan ion ya. Masih ingat? Kalau ikatan ion adalah ikatan di mana ada yang namanya serah terima elektron. Ya. Semoga kalian masih ingat yang minggu lalu. Kalau misalnya ada 11 Na, misalnya ya, ada 11 Na bereaksi, misalnya bersenyawa dengan 17 Cl, ya. Jadi di situ kan ada 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1, ya. Kemudian yang 17 adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, dan 3P5 ya. Nah, bagaimana dia bereaksi ketika di Na itu terdapat 1 elektron terluar di kulit ketiga. Dia akan menyumbangkan 1 elektron kepada Cl. Jadi Na itu memberikan 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron. Maka akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan NaCl. Nah, ini yang disebut dengan ikatan ion. Ikatan ion itu ada yang memberi dan ada yang menerima. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan ikatan ion, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah setiap unsur itu menyumbangkan 1 elektron dan dipakai untuk bersama-sama. Contohnya apa? Contohnya hidrogen. 1 hidrogen mempunyai bilangan elektron terluar 1. Sedangkan oksigen, ya kan? Oksigen itu mempunyai nomor atom 6. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1 S2, 2 S2 dan 2P2 ya. Dia punya 4 elektron terluar. Jadi oksigen itu punya 4 elektron terluar. Kalau P itu maksimal 6, ya kan? Ya, P itu maksimal 6 kan? Berarti oksigen itu 8 nomornya, bukan 6. Kalau 6 itu karbon. Ya. Jadi oksigen itu punya 8, berarti dia punya 4 di sini. Nah, dia jadi punya 6 elektron terluar, ya kan? 2 tambah 4 jadi 6. Dia bisa menerima sampai 2 elektron karena maksimal P itu sampai dengan 6.
ya kan? Nah, sedangkan H ini punya 1 elektron. Kalau dia bersenyawa, kalau dia berikan, dia nggak punya apa-apa di hidrogennya, ya kan? Hidrogen tuh nggak punya apa-apa, sedangkan dia mau bersenyawa gitu. Bagaimana caranya? Jadi dia menyumbangkan 1, tapi dipakai bersama-sama. Jadi hidrogen itu mempunyai 1 elektron dan hidrogen yang di sini mempunyai 1 elektron. Ya. Jadi dia menerima dari elektronnya oksigen dan yang sebelah sini juga menerima dari elektronnya oksigen. Menerima hidrogen menyumbang, oksigen menyumbang dan digunakan bersama-sama. Ya, jadi membentuk yang disebut dengan H2O atau air. Jadi air itu ada ikatan kovalen antara hidrogen dengan oksigen gitu. Ada 2 ikatan kovalen. Sampai sini bisa membedakan antara NaCl sama H2O ikatannya. Sudah paham? Bisa membedakan antara ikatan ion dan ikatan kovalen? Oke. Eh, yang namanya valensi itu adalah valensi itu berapa elektron yang bisa dia terima atau dia sumbangkan. Bisa dia sumbangkan atau dia bisa terima, begitu. Itu yang namanya valensi. Jadi setiap kamu bisa melihat di sistem periodik ya. Di sistem periodik itu di situ kan ada yang angka 1, 2, 3 di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itu kan bisa kelihatan itu yang disebut dengan valensi. Valensi itu memang dari konfigurasi elektron awalnya gitu. Jadi dari konfigurasi elektron yang ini, nah ini kenapa dia bisa menyumbangkan 1 karena dia elektron terluarnya adalah 1. Lain halnya dengan misalnya saya punya misalnya Mg begitu ya. Kalau Mg berapa? Kalau Mg kan dia punya nomor atom Mg 12. Maka dia mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, maka dia punya yang disebut valensi. Valensinya itu adalah 2. Jadi kecenderungan dia pasti akan menyumbangkan 2 elektron. Gak mungkin dia menyumbangkan 1 karena elektron terluarnya dia 2. Kalau Na karena dia 1, maka dia akan pasti menyumbangkan 1 elektron gitu ya. Jadi dia punya kecenderungan karena dari konfigurasi elektronnya ini gitu. Jadi kalau Cl pasti Cl -1, nggak mungkin Cl -2 karena dia elektron terluarnya itu P5 begitu. Tapi kalau oksigen karena P4 berarti dia bisa bisa menerima sampai 2 elektron begitu. Dia bisa menerima 2 elektron. Kalau ini Cl cuma 1 karena dari konfigurasi elektronnya. Itu yang disebut dengan valensi begitu. Bisa dipahami? Ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya saya mau membuat senyawa dari karbon dengan karbon C ya misalnya 6 dengan H. Misalnya begini, 1H. Nah, kalau karbon sama hidrogen berarti karbon itu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p, 2, ya kan? Berarti elektron terluarnya dia 4. C itu punya elektron terluarnya 4. Kalau hidrogen itu 1s1, dia cuma bisa memberikan 1 dan dia cuma bisa menerima 1. Sekarang bagaimana kalau dia mau berikatan dengan karbon? Nah, sedang menerima sampai 4 elektron. Nah, berarti hidrogennya harus ada 4. Begitu. Hidrogennya harus disimpan dengan 4. Jadi dia hidrogen 1
hidrogen yang pertama menyumbang 1, hidrogen kedua menyumbang 1, hidrogen 3 menyumbang 1, hidrogen 4 menyumbangkan 1, dan dipakai bersama-sama. Maka akan terbentuk suatu senyawa yang disebut dengan CH4 atau yang kita sebut metana. Begitu ya. Metana itu ada di gas LPG contohnya. Gas LPG itu ada metana sama butana campurannya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa membedakan ion sama kovalen? Kalau Mg 2 plus bertemu sama oksigen 2 min gitu ya. Kira-kira ini Mg12, kalau oksigen 6, kira-kira ikatan apa yang terbentuk? Apakah ikatan ion atau ikatan kovalen? Ada yang bisa? Kalau Mg sama oksigen bersenyawa, kira-kira ikatan ion atau ikatan kovalen? Ion, Bu. Kenapa ion? Ready. Kenapa ready ion? Sebentar, Bu. Karena Mg bisa memberikan 2 elektron, sedangkan oksigen membutuhkan 2 elektron. Begitu. Jadi kalau ada yang saling memberi dan menerima berarti ion. Tapi kalau ada yang sama-sama membutuhkan berarti disebutnya ikatan kovalen. Jadi ada sumbangan. Jadi kalau misalnya Redi punya 50.000 dan Gilang punya uang 50.000, kemudian dibelikan kuota dan dipakai bersama-sama berarti itu ikatan kovalen. Tapi kalau Redi punya uang misalnya 75.000, 25.000-nya dikasihkan kepada Gilang, kemudian Gilang punya 25, berarti 50.000 itu kuotanya digunakan untuk Gilang. Jadi Redi memberi, Gilang menerima. Itu berarti ikatan ion, gitu ya. Berarti Diartikan Mg-nya itu kationnya, Bu ya? betul. Kalau bisa memberikan elektron disebutnya kation. Kalau bisa menerima elektron berarti dia anion. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Bisa ya membedakan antara ion dan kovalen? Saya paham, Bu. Bisa, Bu. Oke. Soalnya nanti kalau ujian pasti keluar ini. Membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalau saya misalnya, saya coba lagi ya. Kalau saya punya nitrogen dengan nomor atom 7 bereaksi dengan unsur misalnya oksigen dengan nomor atom 6, kira-kira ikatannya yang digunakan apa? Ion atau kovalen? Kovalen, Bu. Kenapa kovalen? Alasannya? Karena dia berbagi pasangan. Karena sama-sama membutuhkan elektron, ya kan? 7 itu pasti dia butuh elektron juga. Nggak mungkin dia bisa melepaskan, ya kan? Kalau oksigen apalagi, oksigen pasti membutuhkan juga, gitu ya. Karena sama-sama membutuhkan, berarti dia akan membentuk ikatan kovalen. Jadi 1s2, 2s2, 2p, 3. Ini ya, kalau 3, ini kan jadi 5 dia.
totalnya N-nya 5. Nggak mungkin dia disumbangkan 5-5-nya disumbangkan ke orang lain. Nah, sebanyak 5 elektron gitu, tidak mungkin ya. Jadi dia pasti kalau 5 berarti dia membutuhkan 3. Kalau oksigen itu 2p4 berarti dia membutuhkan 2 elektron begitu. Berarti akan berikatan kovalen. Oke, sip. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, kita sekarang ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya pindah ke reaksi kimia. Masuk ke reaksi kimia. Masih berlanjut. Oke, saya share. Oke, terus pindah ke 90. Nah, sekarang kita mempelajari jenis-jenis reaksi kimia. Ada berapa macam jenis reaksi kimia? Ada yang tahu? Kira-kira apa ciri-ciri suatu reaksi kimia? Cirinya apa kalau terjadi reaksi kimia? Perubahan warna. Betul. Perubahan warna, kemudian Menghasilkan gas, Bu. Menghasilkan mengeluarkan Perubahan suhu, Bu. menghasilkan uap, boleh. Perubahan suhu boleh. Endapan, Bu. Endapan. emisi cahaya, Bu. Keluar cahaya, boleh. Panas, cahaya, boleh. Atau perubahan wujud, ya itu ya. Jadi, contohnya seperti ini ya. Adanya gelembung udara, adanya endapan, adanya perubahan suhu, adanya perubahan warna. Itu adalah ciri-ciri reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Apakah ada yang bisa? Bensin motor, Bu. Bensin motor gimana kan? Ada campuran kimia ya, Bu. Oh, kalian menjalankan kendaraan maksudnya? Iya, Bu. Oh ya, bolehlah. Itu ada yang namanya reaksi apa? Kalau di ini di kendaraan? Pembakaran, pinter. Jadi ya Besi sama berkarat, seperti Bu. Fotosintesis. gimana? Besi yang berkarat. Besi berkarat, boleh. Besi berkarat itu juga merupakan salah satu contoh reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada berapa macam? Ada macam-macam ya. Ada ya, 7 macam. Jadi ada namanya reaksi penggabungan, ada reaksi penguraian, ada reaksi perpindahan tunggal, ada reaksi perpindahan ganda, ada reaksi redoks, ada reaksi pembakaran, dan reaksi asam basa. Nah, kalau reaksi perkaratan itu adalah salah satu contoh reaksi redoks. Sama seperti misalnya kalian menggunakan HP, HP itu ada baterainya. Nah, baterai itu adalah menghasilkan suatu reaksi redoks ya. Kalau contoh reaksi pembakaran jelas yang tadi ya, misalnya kendaraan diisi bensin dan bisa berjalan kendaraan tersebut, atau mungkin kamu sendiri makan nasi. Kenapa kamu makan nasi bisa beraktivitas, bisa jadi berjalan, bisa berlari, olahraga dan lain sebagainya, itu adalah ada reaksi pembakaran di dalam tubuh kalian. Kalau reaksi asam basa contohnya apa? Ada yang tahu? Boleh, boleh. Itu di dalam lab ya, di lab. Kalau di kehidupan sehari-hari ada nggak reaksi asam basa? Air aki, Bu. Aki? Oh, Iya. air aki itu sama dengan reaksi redoks. Kalau aki itu. Oh. Aki itu sama dengan redoks dia. Dia kan menyimpan baterai kan. Kalau aki itu.
Kalau asam basa tuh ini contohnya mungkin ada yang pernah sakit MAH. Nah, MAH itu kan asam lambung ya, asam lambung kalian itu tinggi. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Biasanya obatnya itu mengandung basa gitu ya. Obatnya itu mengandung basa. Jadi kalian di dalam, jadi kan lambung kita itu pasti mengandung HCl. HCl itu asamnya kuat ya. Sebenarnya asamnya kuat. Kenapa HCl itu asam kuat? Karena kalau kita makan itu mungkin ada mikroba-mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu akan dimatikan di dalam lambung gitu ya. Tapi ketika asam yang di lambung itu berlebih dikeluarkan, begitu, dia akan mengikis dinding lambung. Nah, ini yang disebut dengan orang sekarang disebutnya MAH gitu ya, sakit MAH gitu, karena asam lambungnya naik. Nah, untuk menetralisirnya biasanya dikasih obat yang mengandung basa. Nah, di situ ada reaksi yang disebut reaksi penetralan. Itu salah satu contohnya ya. Atau contoh lain mungkin kalian beraktivitas, terus kemudian kalian mengeluarkan keringat, keringatnya menempel di baju. Kemudian untuk membersihkannya kita menggunakan sabun atau deterjen. Nah, itu disebutnya juga reaksi penetralan. Jadi ada reaksi asam basa di situ. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau reaksi penggabungan, reaksi penguraian, perpindahan tunggal dan perpindahan ganda itu biasanya ada di lab. Jadi untuk kehidupan sehari-hari kita jarang melakukan atau menemukan reaksi-reaksi tersebut begitu ya. Jadi biasanya itu adalah reaksi yang ada di lab. Izin Oke, tanya Bu, untuk lebih ya boleh. kalau deterjen itu kan jadi ada sabun Bu, itu masuknya reaksi apa ya Bu? Ya, itu disebutnya reaksi asam basa. Jadi kalau misalnya cuma deterjen itu dia punya dua ekor, dua ini. Jadi seperti apa? Ada yang hidrofilik sama hidrofobik. Jadi ada yang mengikat lemak, ada yang mengikat airnya, begitu. Dia punya dua, istilahnya dua tangan. Jadi kalau yang lemak-lemak itu diikat, kemudian yang hidrofiliknya itu dia diikat juga. Jadi si lemak itu akan larut bersama dengan air gitu. Kalau misalnya ada di pakaian kita, begitu ya. Nah, cuma itu memang reaksinya memang pH-nya itu pH basa. Jadi namanya deterjen atau sabun biasa atau sabun sama seperti sampo lah. Sampo, sabun mandi, sabun deterjen itu semua basa, pH-nya itu basa. Jadi karena kita mengeluarkan keringat itu pasti pH-nya asam, ya kan? Untuk menetralisirnya kita pakai sabun-sabun tersebut untuk jadi hilang. Jadi dia si keringat itu diikat gitu ya. Asam dengan basa akan diikat menjadi pH-nya menjadi netral gitu. Tapi kalau lemak-lemak itu di dalam sabun itu dia mempunyai yang disebut dengan ekor hidrofilik dan hidrofobik begitu. Jadi dia bagaimana caranya dia mengikat lemak dan kemudian lemaknya setelah diikat itu akan larut bersama-sama dengan air begitu. Kalau yang Sampai sini ada dimaksud pertanyaan? Bu, pH-nya kan ada yang bilang pH 0, itu maksudnya apa ya Bu? 0 itu? Ah, sebenarnya pH itu berkisar antara 1 sampai 14. Jadi tidak ada pH 0. Kalau pH 0 berarti dia tidak. Kalau jadi kan ada kisaran pH 1 sampai 6 itu disebutnya pH asam. Kalau 7 itu netral. Kalau 8 sampai 14 itu pH-nya basa. Begitu. Jadi Baik kalau Bu. misalnya 1 sampai 3 itu asam kuat. Kalau 4 sampai 6 itu asam lemah. Kemudian 7-nya netral. Dan 8 sampai 10 itu basa lemah. Dan 11 sampai 14 itu basa kuat. Jadi eh, range-nya range-nya itu begini. Nah, range-nya itu misalnya ini begini ya. Nah, kalau 7 itu netral. Nah, ini
sampai 6 ini disebut pH asam. Ya. Yang 8 sampai 14 itu disebutnya basa. Nah, kalau 1 sampai 3 ini disebutnya asam kuat. Kalau 4 sampai 6 ini adalah asam lemah. Tapi kalau basa yang mendekati 8 sampai 10 itu disebutnya basa lemah. Kalau 11 sampai 14 itu namanya basa kuat gitu. Jadi kalau mendekati ke 7 berarti dia lemah, kalau menjauhi berarti dia kuat. Seperti itu. Jadi kalau asam lambung itu sebenarnya kita tuh udah yang normal itu udah 3 gitu. Sebenarnya ada asam kuat, tapi kalau mah orang punya penyakit mah itu bisa 2 atau 2,5 atau itu kita bergeser sedikit pH-nya saja itu mungkin udah akan mengalami nyeri gitu ya di mah. Mungkin ada yang pernah punya sakit mah mungkin bisa merasakan seperti itu ya. Terutama kalau makannya terlalu pedas atau terlalu asam, itu merangsang asam lambung kalian untuk mengeluarkan asam klorida lebih banyak begitu. Karena di dalam situ asam klorida kan. Jadi kalau punya sekarang kan makanan-makanan sekarang kan cenderung untuk pedasnya itu terlalu berlebihan menurut saya ya. Pedas atau apa ya? Kalau manis manis sekali, kalau pedas pedas sekali gitu. Jadi orang tuh dirangsang untuk mengeluarkan asam lambung gitu kalau pedasnya terlalu ini, terlalu ekstrim lah istilahnya seperti itu. Tapi memang kita kuat sih kalau kita udah dilatih karena sering pedas itu memang kuat, tapi nanti suatu saat si lambung itu akan merasakan mengikis ke dinding lambung gitu karena terlalu banyak yang dikeluarkan itu akhirnya kembali lagi akan mengikis dinding lambung. Nah, itu yang berbahaya seperti itu. Baru terasa sakit gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kalau ini ada yang namanya reaksi penggabungan atau reaksi sintesis. Nah, ini contohnya hidrogen dengan oksigen bisa membentuk senyawa H2O. Atau N2 dengan H2 itu membentuk senyawa amonia. NH3 itu namanya amonia. Di mana kalian bisa menemukan amonia? Pernah mendengar? Sebenarnya bukan di keringat. Kalau betul air seni, ya air seni yang kamu keluarkan setiap hari kan baunya khas. Nah itu bau dari amonia ya. Gitu. Jadi kalau orang semakin banyak minum H2O itu akan semakin misalnya menetralisir lah. Jadi tidak terlalu kalau bahasa Sunda mah bau hangser. Kalau orang yang bukan Sunda mungkin nggak ngerti ya. Bau hangsernya itu dari amonia. Iya, betul. Kalau bahasa Indonesianya pesing ya disebutnya. Tapi Nah, Bu, kemudian ya, kalau bagaimana? banyak minum kayak gitu suka jadi beser itu amonianya berlebihan baik apa buruk ya Bu? Oh enggak, jadi banyak bukan amonianya berlebihan, justru racun-racun yang di dalam tubuh itu terbuang bersama kotoran. Jadi biasanya kalau kalau kita pipis pertama setelah bangun tidur biasanya baunya khas karena memang kita kan nggak banyak aktivitas ya kan. Tapi setelah kita aktivitas banyak minum nanti akan banyak keluar itu insya Allah racun-racunnya pasti akan keluar begitu. Jadi pipis biasanya di awal bangun tidur itu biasanya baunya itu khas gitu. Memang begitu karena kita posisi tidur istirahat dan kita nggak banyak aktivitas, nah itu banyak yang eh, ini banyak dikeluarkan gitu lah.
banyak dikeluarkan racun-racunnya bersama dengan air. Jadi bagus sebenarnya kalau kita banyak minum air putih, ya. Tapi dengan syarat sebelum tidur tidak boleh banyak minum air putih karena nanti kita kalau banyak ke kamar mandi pada saat tidur itu akan merusak malah menambah beban ginjal gitu sebenarnya gitu. Jadi kita banyak minum tuh setelah kita bangun tidur sampai nah kalau udah mau tidur tuh jangan banyak minum air putih, paling enggak satu ini aja cuma sebagai pembasah aja 1 teguk 2 teguk aja. Jadi jangan sampai misalnya 12 gitu. Nanti kita pipis itu beban ginjal makan berat juga gitu ya. Oke, sekarang kalau tadi reaksi penggabungan, kalau ini reaksi penguraian, ya, yang kedua itu penguraian adalah kebalikan dari reaksi penggabungan, gitu. Jadi setelah digabung, ini bisa diuraikan menjadi H2 dan O2 sama dengan NH3 itu akan terpecah menjadi N2 dan H2, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu reaksi perpindahan tunggal. Kalau reaksi perpindahan tunggal misalnya ada unsur misalnya sendiri, kemudian di sini ada senyawa, dia akan mengusir senyawa tersebut sehingga yang A akan berpasangan dengan C. Nah, ini kalau misalnya orang nih satu jomblo ketemu sama ada yang berpasangan, ternyata yang berpasangan itu pindah ke lain hati. Jadi membentuk AC dan B. Nah, ini yang berbahaya seperti ini ya. Ini disebutnya reaksi perpindahan tunggal. Nah, kalau reaksi yang keempat atau reaksi perpindahan ganda itu dua-duanya berpasangan, tapi ketika bertemu dia bertukar pasangan begitu. Jadi yang A sama yang D, yang B sama yang C. Jadi yang jauh sama yang jauh, yang dekat pasangan dengan yang dekat gitu ya. Nah, ini disebut reaksi perpindahan ganda. Kemudian yang kelima adalah reaksi redoks. Nah, kalau reaksi redoks ini kompleks. Nanti kita harus membahasnya di satu pertemuan sendiri atau 2 pertemuan ya. Jadi reaksi-reaksi redoks ini emang agak rumit untuk dipelajari begitu ya. Seperti reaksi baterai ya, baterai jam dinding, baterai HP, baterai arloji, di arloji kamu ada baterai, itu semua menggunakan reaksi redoks, termasuk baterai aki, baterai yang di kendaraan dan lain sebagainya, itu juga reaksi redoks. Kemudian ini reaksi pembakaran. Nah, kalau reaksi pembakaran itu semua senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, atau karbon, hidrogen, dan oksigen bila dibakar dengan oksigen pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O, begitu ya. Pasti hasil pembakarannya itu CO2 dan H2O. Entah bagaimanapun dia pasti ini akan menghasilkan CO2 dan H2O. Contohnya lagi misalnya ini C6, H12, O6 itu glukosa ya. Dengan adanya oksigen pasti hasilnya jadi CO2 plus H2O. Gitu. Jadi semua yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, bila dibakar dengan oksigen pasti hasilnya CO2 dan H2O. Nah, yang terakhir adalah reaksi asam basa yang seperti saya ceritakan tadi. Kalau salah satu contohnya adalah yang di asam lambung. Jadi asam klorida direaksikan dengan NaOH, pasti hasilnya adalah ini suatu garam dengan menghasilkan air. Jadi kalau orang yang sakit mah biasanya habis minum obat mah itu pasti banyak mengeluarkan air karena dia hasil dari reaksi penetralan gitu ya, menetralisasi antara asam sama basa akan menghasilkan garam plus air H2O. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, betul. Ya, ya.
Oh iya, sebenarnya bisa itu. Cuma ada satu tanur khusus untuk menghasilkan seperti itu. Jadi ada gas H2 dialirin dengan gas oksigen, nanti akan ada alatnya tertentu. Ada namanya tanur khusus, nanti akan bisa menghasilkan jadi H2O begitu. Kayaknya memang itu tidak lazim, tidak kita mendengarnya seperti aneh gitu ya, seperti kayak nggak mungkin karena kita sudah terbiasa H2O akan ada di mana-mana pun gitu kan, air dimanapun ada, entah itu di laut, di pantai, di apa sungai pasti ada kan. Kita jarang eh, kita menciptakan air atau maksudnya mereaksikan untuk menghasilkan air, gitu kan. Tapi sebenarnya bisa. Secara ini ada yang namanya tanur khusus. Kalau hidrogen dengan oksigen itu direaksikan akan menghasilkan air. Begitu. Tapi itu alat tertentu, tidak seperti biasa. Jadi kalau misalnya kalau yang pertukaran ganda, misalnya kita punya garam dapur direaksikan dengan perak nitrat, nanti akan menghasilkan natrium nitrat dan HgCl gitu ya. Itu pasti udah pasti secara kasat mata kita bisa menyaksikan reaksi tersebut. Tapi kalau H2 sama oksigen itu jarang, kita memang jarang karena itu harus mempunyai suatu alat khusus yang disebut tanur gitu untuk menghasilkan itu. Seperti itu ya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ini saya contohkan saya punya misalnya C2 C2 sorry C2 H5 OH direaksikan dengan O2. Kalau saya punya ini, kira-kira reaksinya menghasilkan apa? Ini reaksi apa termasuk? Ya, kenapa keterlibatan oksigen? Sebelah kiri juga kita harus perhatikan. Ini ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bila dibakar pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Lain halnya kalau misalnya saya punya begini, MgCl2 direaksikan dengan O2. Ini bukan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran tapi bukan pembakaran yang menghasilkan CO2 dan H2O gitu. Nanti dia ini disebutnya reaksi pertukaran tunggal karena dia sini sendiri, bahkan akan menghasilkan MgO dan Cl-nya akan menjadi jomblo sendiri, gitu Cl2-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ini ini senyawa apa? C2H5OH, ada yang pernah tahu? Rumus apa? Ada yang pernah menggunakan atau memakai? Hah? Bukan. Bukan, C2H5OH itu adalah alkohol. Mungkin kalian ada yang menggunakan alkohol atau ada yang pernah minum alkohol. Sebenarnya alkohol itu apa? Alkohol biasanya digunakan untuk apa? Di dunia medis, Bu. Ya, di dunia medis. Untuk apa? Buat diinfus. Ya, namanya sterilisasi ya. Ya, sterilisasi tapi dia yang 70%. Sekarang ada beberapa minuman yang mengandung alkohol. Kira-kira alkohol itu berapa persen? Wih, 40 gede banget. Nah, sebenarnya minuman Apa, Bu? alkohol itu fungsinya untuk apa?
Ada yang pernah minum atau sebenarnya kenapa ada minuman alkohol itu kenapa? Biar Buat hangat, apa? Bu. Biar hangat, betul sekali. Ya, biasanya digunakan orang-orang yang mempunyai apa atau tinggal di musim yang misalnya salju, yang daerahnya suhunya sampai negatif gitu ya, kedinginan untuk menghangatkan badan atau mungkin kalian pernah naik gunung, ya naik gunung di gunung itu hipotermia gitu ya. Misalnya apa sampai pucat, beku, kalian kedinginan, itu bisa pertolongan pertamanya itu menggunakan alkohol. Tapi setelah itu harus langsung turun dari gunung tersebut, harus diselamatkan ya, harus cepat turun dari puncak misalnya kalau tidak kuat di atas gunung. Nggak berarti, tapi kalau misalnya kita di tempat sehari-hari seperti ini, terus kemudian kita minum, sebenarnya buat apa, gitu kan. Malah sebenarnya alkohol itu kenapa dilarang, kalau di dalam agama Islam ya, kenapa dilarang, karena dia bisa merusak sistem susunan saraf pusat, begitu. Makanya orang yang minum alkohol itu biasanya jalannya itu nggak bisa lurus, karena dia sudah dirusak susunan saraf pusatnya begitu. Ini kayak kadang-kadang tidur di selokan atau di mana begitu kan. Karena dia sudah eee, kesadarannya sudah berubah begitu, udah sedikit hilang, seperti itu. Ya, Izin Mbak Bu, mau Fitria. tanya Bu, mengenai alkohol. Iya. Itu alkohol itu kenapa kalau kena api bisa nyembur gitu ya Bu? Oh Sama iya, dia kan ada daya bakar apa gimana ya Bu? ya ini kan saya bilang karena apa karbonit C2, rumusnya itu C2H5OH. Jadi dia karbonit C-nya itu sedikit cuma 2. Jadi kalau ada oksigen dia cepat terbakar. Sama seperti di tubuh kita. Kalau kita meminum alkohol itu cepat hangat karena ada pembakaran cepat. Kalau kita makan nasi itu kan disebutnya polisakarida atau karbohidrat. Nah, rantai karbonnya itu panjang ya, lebih dari 60. Untuk pemecahannya kita membutuhkan waktu gitu. Dengan adanya oksigen yang kita hirup terjadi pembakaran, tapi untuk memecah-mecahnya itu membutuhkan waktu. Maka jadi kalau kita makan itu kan biasanya eh, pembakarannya itu lama. Jadi kalau misalnya makan jam 6 mungkin kamu bisa bisa sampai jam 10 atau jam 11 kamu masih masih ini karena ada pembakaran-pembakaran kan. Tapi kalau di alkohol itu kan karena karbonnya cuma 2 dia cepat pembakarannya, jadi cepat hangat. Sama seperti di luar kalau misalnya itu cepat terbakar, mudah terbakar karena dia ada oksigen sendiri, dia langsung, mengalami, suatu reaksi pembakaran, begitu. Seperti itu, Redi. Nah, makanya kalau orang-orang yang sakit misalnya, nggak bisa makan nasi ya, atau mungkin, terutama yang sakit tifus atau apa mungkin kan dia pemecahan pembakarannya itu lama, maka dia makan bubur. Kalau makan bubur itu sebagian reaksi ada di masakan. Ya, sebagian reaksi itu ada yang pecah di masakan, di dapur. Jadi ketika kita makan, pencernaan kita tuh sudah tinggal menyerap gitulah, cuma sedikit terjadinya pembakaran. Makanya kalau orang makan bubur biasanya cepat lapar lagi ya kan. Tapi kalau orang yang makan nasi, itu agak awet lah ininya, karena pembakarannya dia agak lama, begitu, seperti itu. Karena rantai karbonnya panjang. Untuk beberapa orang yang sakit diabetes, mungkin nggak boleh terlalu banyak makan nasi putih gitu ya, eee, karena itu karena manisnya itu. Jadi kalau kamu makan nasi, kamu makan sekungkunya aja di mulut itu kan ada enzim-enzim, itu nanti keluar manisnya, rasa manisnya akan keluar gitu ya. Itu yang disebut dengan rubah dari polisakarida berubah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu akan dirubah lagi menjadi CO2 dan H2O di dalam tubuh kita seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini?
Lain hanya kalau kita makan apa? Pecin. Nah, pecin itu kenapa terasa nikmat? Ada yang tahu mungkin? Kenapa kalau kita makan sesuatu yang mengandung pecin terasa nikmat? Berarti ada pengaruhnya juga, Bu. Kenapa? Kalau makan protein cepat kenyang, kalau makan karbohidrat nggak kenyang-kenyang. Kalau makan protein cepat kenyang. Kalau makan karbohidrat nggak kenyang-kenyang. Oh. Ya kalau proteinnya lebih banyak ya karena protein lebih mudah dicerna ya. Tapi dia banyak untuk pembangunan sel-sel. Kalau protein itu untuk membangun sel, tapi kalau karbohidrat itu untuk energi sebenarnya. Banyaknya untuk energi, begitu ya. Kalau untuk memperbaiki misalnya ada luka, ada apa, itu kita harus banyak makannya protein, gitu. Oh, berarti ini ya, Bu, nyambung ya, Bu, kalau misalnya ada ibu hamil yang lahirnya di sesar kan bekas lukanya itu suruh makan telur katanya, Bu. Pengaruh Betul, ya, Bu? susu atau ya, itu untuk penyembuhan luka. Ya, sama kalau kita misalnya luka habis jatuh atau habis tabrakan, mungkin pasti kita harus banyak minum protein. Kalau patah tulang pasti kalsium kan. Kalau patah tulang pasti kalsium. Tapi kalau untuk luka-luka itu pasti protein untuk pembangunan gitu. Tapi kalau untuk energi, jadi sama kalau kita misalnya kerja berat seperti kuli bangunan atau apa misalnya ya, itu kan yang dibutuhkan tenaganya. Pasti dia butuh karbo yang banyak begitu. Tapi kalau seperti kalian, misalnya kerja kalian banyak misalnya di meja gitu ya, atau apa cuma ngulik-ngulik komputer, cuma apa misalnya sebagai ini, sebenarnya nggak membutuhkan banyak karbo gitu. Kalau banyak kamu makan karbo itu akan efeknya pasti 5 tahun, 10 tahun kemudian akan menjadi diabetes gitu. Tapi kalau misalnya banyak kerja yang membutuhkan tenaga, energi, berarti kita harus banyak makan makanan yang karbo gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang pecin bagaimana? Kenapa kalau makan eh, camilan yang mengandung pecin itu kalian merasakan nikmat? Ada yang tanya? Ada yang tahu nggak? Ada kandungan asam glutamatnya, Bu. Iya, dia disebutnya monosodium glutamat ya. Jadi dia merangsang air liur kita itu keluar lebih banyak. Karena air liur kita keluar lebih banyak, dia akan terasa lebih nikmat. Tapi di satu sisi nanti setelah kita makan, biasanya kita akan mengalami kehausan begitu. Pasti seperti itu ya. Pasti kita harus merasa di sini tuh tenggorokan kering dan lain sebagainya. Itu karena terlalu banyak mengkonsumsi eh, monosodium glutamat. Itu efek sampingnya seperti itu. Ada yang merasakan nggak seperti itu? Atau biasa-biasa aja? Ya, Bu, merasakan, Bu. Iya, betul gitu ya. Merasakan, Jadi, Bu. itu begitu di mulut, memang terasa nikmat karena air liurnya banyak, dipacu terus untuk keluar. Jadi terasa Makaroni gurih. pedas, Ya. Bu. Kenapa? Makaroni pedas, pengen terus makan. Pedas ya. Berarti sudah mengalami satu ketagihan. Kalau nggak pedas berarti nggak makan gitu kan. Berarti Ngaruh Bu. ya itu apa? Kayak edik gitu ya. Sama seperti rokok dan lain sebagainya.
Itu juga kalau misalnya kita sudah mengalami ketergantungan atau kopi gitu. Kalau nggak minum kopi pusing. Nah, itu kan mengalami satu ketergantungan. Ya, jadi kita merasa saya harus minum itu. Jadi seperti apa ya? Otak itu menolak kalau hari ini saya nggak minum, berarti terasa pusing dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya cuma apa? Persepsi atau mungkin sudah menjadi ketergantungan gitu kan. Ketergantungan suatu makanan atau minuman dan lain sebagainya. Atau ada orang merasa sedih gitu, kalau orang merasa sedih terus merasa saya harus minum manis-manis untuk mengembirakan. Ada kan yang seperti itu kan? Nah, itu ya itu jadi juga suatu apa? Harus makan coklat yang manis, harus makan ini gitu kan. Berarti dia sudah mengalami saya tuh udah ketergantungan kalau saya kayak gini, saya menghiburnya dengan apa? Udah dengan makan yang manis-manis. Sebenarnya kalau mungkin umur kalian masih muda sih nggak masalah ya. Mungkin efeknya nanti akan eh, dirasakan setelah 20 atau 10 atau 20 tahun kemudian gitu. Kalau kayak seperti saya kan usia udah udah kepala 4, kepala 5 gitu. Udah nggak banyakan gorengan nggak bagus, banyakan manis nggak bisa, kebanyakan makan. Jadi kita harus selektif sendiri. Yang harus dibanyakin apa? Sayur buah seperti itu aja. Karena nggak bisa. Kalau mungkin kalau seperti kalian masih istilahnya masih di bawah 30, masih 20, aman aja gitu kan. Nanti dirasakannya ketika usia kalian mungkin di atas 40 atau 50 gitu. Sama seperti rokok lah ya. Kalau rokok tuh kita menghisap 118 racun gitu kan. Tapi orang kenapa kok bahagia aja, nggak masalah gitu kan. Nah, malah kalau nggak ngerokok mungkin dia merasa sakau atau merasa pahit mulutnya dan lain sebagainya begitu kan. Padahal udah beli, bayar mahal, yang dihisap racun gitu kan. Ya itu karena sudah menjadi suatu ketergantungan. Nah, di situ ada apa namanya apa sih? Jadi nikotin ya. Nikotin itu bisa mengalami suatu ketergantungan. Cuma ya apa pesan saya gitu kalau kalian merokok pasti kalian mengeluarkan racun itu di keringat kalian juga kan. Di keringat kalian, di baju kalian, kemudian di spray dan lain sebagainya gitu. Hati-hati yang punya anak masih bayi gitu ketika kalian menggendong dia bisa menjadi perokok pasif gitu ya. Jadi kalau ya apalagi kalau kalian pahami sekarang mah saya mah nggak bisa melarang kalian janganlah merokok gitu kan. Kalian udah besar udah. Nah, ini udah tahulah mana yang baik mana yang buruk begitu ya. Dan semua keputusan ada di tangan kalian seperti itu. Sekarang tinggal niatnya aja bagaimana gitu kan. Walaupun di situ ada tulisan di kardus rokok itu rokok itu bisa menyebabkan bla 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 ABCD gitu kan. Kanker dan lain sebagainya. Tapi orang untuk ngerokok masih banyak aja. Cukai dinaikkan, tetap aja banyak yang beli gitu kan. Bahkan acara-acara sponsor olahraga justru dari rokok gitu kan. Justru dari rokok nggak ada yang misalnya apa makanan sehat gitu menjadi sponsor nggak akan. Sponsornya justru rokok gitu kan. Untuk entah itu olahraga sepak bola, bulu tangkis gitu kan dan sebagainya. Karena memang pemasukan terbesar itu memang dari rokok gitu. Dan Pak kita nggak bisa juga menutup pabrik rokok ditutup gitu kan nggak bisa juga. Berapa banyak karyawan yang ada di sana begitu ya. Kemudian pemasukan di negara juga akan banyak gitu kan. Kalau ditutup entah bagaimana. Ya seperti itu ya. Jadi banyak apa yang pasti pro kontra itu banyak. Tapi sekarang tinggal dikembalikan lagi kepada kalian. Kira-kira kalian mau menikmati
Apalagi yang ini ya, jadi bukan rokok yang biasa aja, rokok yang seperti apa elektrik itu juga sebenarnya itu berbahaya loh. Jangan disangka yang elektrik itu aman gitu. Justru dia asapnya itu justru dalam bentuk mikro gitu ya, bentuk mikro jadi kecil-kecil. Jadi masuk ke dalam paru-parunya itu justru lebih membahayakan sebenarnya begitu. Tapi ya mungkin orang-orang masih, saya mah aman lah pakai yang elektrik atau apa gitu. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau saya sekarang nomor 2 ini. Ini masuk ke reaksi kimia apa? MgO NaCl berarti dia ada namanya reaksi pertukaran ganda. Jadi yang jauh sama yang jauh, yang dekat sama yang dekat. Jadi Mg sama Cl jadi membentuk suatu MgCl2 dan Na2O gitu. Sekarang kenapa Bu di sini Cl-nya jadi 2 sedangkan di sebelah kiri Cl-nya 1. Cl 1 karena Na bertemu sama Cl itu plus 1 dengan min 1. Itu sama dengan yang disebut dengan koefisien ya. Koefisien nah seperti ini. Jadi positif 1 itu Na, K, Li, Cu. Kalau kalian mau lihat di sistem periodik juga ada di situ. Ya, kemudian kalau yang plus 2 itu Ba, Mg, Ca, Zn, Ni, Cu, Fe. Yang positif 3 itu Al, Fe. Kalau yang min 1 itu F, Cl, Br, I, NO3, NO2. Kalau yang min 2 itu oksigen, sulfur, sulfat, sulfit, dan karbonat. Kemudian min 3 itu fosfat. Jadi begini ya, kalau Na bertemu sama Cl karena positif 1 bertemu sama min 1, dia akan membentuk NaCl. Tapi kalau Na bertemu dengan oksigen, karena Na positif 1 dan oksigen min 2, maka dia akan membentuk Na2O. Gitu ya. Jadi dia akan membentuk Na2O. Tapi kalau Na bertemu sama fosfat, karena Na positif 1, ininya fosfatnya min 3, maka dia akan membentuk Na3PO4. Begitu ya. Bisa dipahami? Bu, maksudnya NaCl tuh natrium klorida bukan sih Bu? Iya, betul. Natrium klorida itu ada di garam dapur, sama dengan garam dapur. Baik-baik Bu. Ya. Oke, sampai sini? Paham? Jadi kalau Zn, saya punya Zn bertemu Cl, jadi akan membentuk Zn apa? Pintar, ZnCl2. Kalau Zn bertemu sama oksigen jadinya? Iya, iya. Zinc oksida. ZnO. Ya, ZnO. Karena dia positif 2 dengan min 2. Jadi tidak ada perkalian. Tapi kalau dengan Cl, karena Cl-nya min 1, berarti menjadi Cl2. ZnCl2. Gitu ya. Bisa ya dipahami? Kalau Al bertemu sama Cl, jadinya membentuk apa? Ya, karena Al ini positif 3, Cl-nya min 1, jadi membentuk Al Cl3. Kalau Al bertemu dengan oksigen, jadinya? Iya, pintar. Jadi Al2O3. Ada yang masih bingung nggak? Iya, Nova ajain pintar nih. Masih Bu, bingung Bu. Masih bingung? Oke. Sekarang coba ya. Pelan-pelan Bu jelasinnya Bu. Oke. Kalau misalnya ini saya punya Ag. Ag ini kan positif 1 ya. Bertemu sama I. Iod. Nah, I ini punya koefisien min 1.
Karena positif 1 bertemu sama min 1, berarti dia kan sudah setara kan? Sudah berpasangan. Jadi dia akan membentuk AGI. Gitu. Karena positif 1 bertemu dengan min 1. Sama. Ya, paham nggak? Sampai sini? Paham, Bu. Nah, kalau misalnya AG, karena AG ini punya muatan positif 1, bertemu dengan oksigen yang min 2, ya kan? Jadi anggaplah begini, AG-nya ini bisa memberikan 1 elektron, sedangkan oksigen itu bisa menerima 2 elektron. Jadi gini, ya kan? Dia punya 2, dia bisa menerima 2, sedangkan AG cuma punya ngasih 1. Berarti 1 lagi sama siapa? Berarti harus ada AG 1 lagi. Begitu, bertemu dengan oksigen. Jadi membentuk Ag2O. Begitu. Gimana? Misalnya Reddy punya tangan 2, Elgan punya tangan 1. Ya. Nah, tangannya Reddy berpegangan dengan Elgan. Nah, sebelah lagi tangan Reddy 1 lagi berpegangan dengan siapa? Dia kan nggak ada pasangannya. Mungkin Ahmad Furqon punya 1. Nah, maka dia akan bisa berpegangan dua-duanya tangannya. Ya kan? Misalnya Ahmad Furqon punya 1, Elgan punya 1. Berarti berpasangan semua. Tapi kalau Reddy punya tangan 1, Elgan punya tangan 1, berarti kan pas. Dia bisa bersalaman atau berpegangan. Begitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang Reddy tangannya 3. Kemudian Elgan cuma punya tangan 1. Berarti 2 lagi dia berpegangan dengan siapa? Gitu. Berarti harus ada Ready dari 2, Bu. iya gitu. Istilahnya gitu lah ya. Saya gambarkan mungkin seperti itu. Misalnya Ag bertemu dengan fosfat. Fosfat dia bisa menerima sampai 3. Sedangkan Ag cuma bisa memberikan 1 elektron. Maka Ag ini akan harus dikalikan 3 dengan PO fosfat. Jadi Ag3 PO4 gitu. Bisa? Paham, Bu, paham, Bu. Siap. Ya, ya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya kalsium. Kalsium bertemu sama misalnya kalsium bertemu sama fluor. Kalsium fluorida. Fluor tangannya 1. Kalsium tangannya 2. Berarti senyawanya jadi apa? Coba yang lain. Sementara Yanov diam dulu. Ya. Karena Ca-nya positif 2, F-nya 1, berarti yang harus dikalikan 2 adalah yang min 1. Gitu kan. Jadi membentuk CaF2. Coba Bagaimana? Ibu sekali lagi, Bu. Oke. Sekarang saya punya Al. Ya. Al berapa tangannya? Gak punyanya 3, Ibu. Ya, Al 3. Bertemu sama Cl. Berarti mana yang dikalikan? Al-nya atau Cl-nya? Cl yang mana sih, Ibu? Hah? Ini Cl. Cl. Ini Cl. Klorida. Cl kan min 1. Al positif 3. Ya kan? Sekarang supaya berpasangan semua, yang dikalikan 3 yang mana? Apakah Al-nya atau Cl-nya? Cl-nya, Bu. Ada yang tahu? Cl-nya bukan, Bu. Cl-nya, iya betul. Karena Cl-nya 1. Cl-nya bisa menerima 1 elektron. Berarti Al-nya bisa beri 3. Berarti harus Berarti dikalikan 3. Al, Cl 3 gitu ya, Bu ya? Iya, jadi Al Cl3 karena Al-nya bisa memberikan 3 elektron. Cl-nya cuma bisa nerima 1.
Berarti harus ada Cl-Cl yang lain untuk menerima elektron, begitu. Bisa dipahami? Penasaran Bu, sekali lagi Bu. Masih Bu bingung. yang Oke. ini Bu, yang ALO3 Bu itu Bu. AL2O3. Misalnya saya tapi di sini nggak kelihatan nih. Gini aja deh, udah. Oke, sekarang kalau saya punya ini Ba, barium. Barium bertemu sama oksigen. Membentuk apa? Barium dengan oksigen. BAO ya Bu ya? Kenapa? BAO. BaO. Ada perkalian nggak di situ? Nggak ada sih Bu harusnya mah. Nggak ada. Karena apa? Karena Karena dia positif. iya itu. Karena Ba positif 2, oksigen min 2. Jadi sudah sama tangannya. Dua-duanya bisa menerima, memberikan dan menerima elektron. Jadi Ba begini, oksigen begini. Jadi bisa berpasangan. Ya kan? Saya paham Bu. Ya. Sekarang kalau Ba bertemu dengan bromida. Jadi membentuk apa? Ba sama brom. Sama nggak tangannya? Beda Bu. Beda. Ba-nya positif 2, bromnya min 1. Berarti yang dikali 2 yang mana? BR-nya Bu. BR2. Pinter. Ya, gitu. Sudah paham? Sedikit Bu. Kalau Ba dengan fosfat, sama nggak tangannya? Beda. Ba positif 2, fosfat min 3. Bagaimana cara perkaliannya? Iya, karena dia positif 2 dan min 3, jadi tukar. Yang Ba dikali 3, yang fosfat dikali 2. Supaya ini menjadi positif 6 berpegangan dengan min 6, begitu ya. Oke, bisa dipahami. Ujiannya sampai sini ya. Minggu depan ujian. Sampai sini. Mulai dari pertama, unsur senyawa campuran, kemudian sistem periodik bilangan kuantum, kemudian konfigurasi elektron, menentukan golongan perioda, kemudian ikatan ion dan ikatan kovalen, terakhir ini macam-macam reaksi kimia. Soalnya sama Bu kayak yang barusan. Maksudnya? Kayak maksudnya konsepnya sama gitu. Iya sama. Paling pilihan ganda sama esai gitu aja ya. Sama. Berapa soal, Bu? Kurang lebih pilihan ganda 25, esainya mungkin maksimal 5. Kayaknya boleh bahasa Indonesia ya. Kalau yang reguler kan harus bahasa Inggris. Kalau extension kayaknya boleh bahasa Indonesia. Nanti coba saya tanya ya. Boleh Bu, boleh. Boleh ya, bahasa Indonesia saja. Ya. Gimana Denny? Tidak ada kisi-kisi. Aduh, suaranya nggak jelas sih. Ada yang bisa bantu? Ada kisi-kisinya, Bu. Oh, kisi-kisinya. Saya kasih latihan aja nanti ya. Mungkin latihan ujian. Kalau kalian mau ngerjakan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau kalian mau mengumpulkan berarti ada nilai tambahan. Kalau tidak juga
berarti nggak masalah, berarti nggak diwajibkan. Kalau kemarin kan saya mewajibkan untuk kalian mengerjakan kuis gitu ya, Bu, supaya ada nilai masuk. Tapi kalau misalnya saya kasih latihan ujian, kalau kalian mengumpulkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau mengumpulkan berarti kalian ada tambahan nilai. Kalau tidak mengumpulkan berarti tidak ada tambahan nilai. Begitu aja ya. Karena kalian kan kelas karyawan, jadi saya nggak terlalu ketat gitu ya. Silakan aja kalau kalian pengen memahami, saya kasih latihan soal-soal sebagai latihan untuk UTS. Tapi kalau misalnya kalian mau mengumpulkan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Oke? Kode ujiannya seperti apa, Bu? Ujiannya online, karena kalian nggak mungkin offline. Ya nanti saya kasih soal, nanti biasa dikumpulkan lewat email aja. Itu mah kalau kalian, saya mah sudah memasrahkan ke kalian jujur silakan gitu ya. Kalau kalian nggak jujur saya nggak bisa mengawasi begitu. Tapi seperti yang sudah terlihat orang yang dikerjakan oleh orang lain dan mengerjakan sendiri itu kelihatan oleh saya begitu ya. Entah bagaimana caranya, pasti Allah itu suka menunjukkan gitu. Padahal saya nggak pernah lihat, saya kan nggak bisa mengawasi, apalagi kalian ada di NTT, ada di mana gitu ya. Nah itu makanya pertama kalau kalian aktif di sini, misalnya bertanya, ini juga itu suatu penilaian tersendiri bagi saya. Itu. Nah kedua, ketika kalian mengerjakan ujian, yang curang-curang itu suka terlihat gitu oleh saya gitu ya. Entah bagaimana kok jadi, oh iya, malah ada yang sampai pernah itu kasus jadi dia nggak mengumpulkan karena dia menyuruh orang lain gitu kan. Akhirnya sampai terlewati gitu karena dia memang tidak mengerjakan gitu. Saya udah pasti dipantaunya kan saya lewat WA aja kan. Kumpulkan terakhir jam sekian gitu. Udah pasti gitu kan. Tapi kalau ternyata dia ini ya udah gitu ya. Itu silahkan aja. Karena saya juga kalian itu rata-rata sudah punya pekerjaan. Mungkin untuk peningkatan karir saja untuk kuliah, tapi saya nggak mengharuskan kalian tuh harus paham gitu. Tapi itu buat diri kalian sendiri sih sebenarnya ya. Kalian kuliah, mencari ilmu, nanti kan ilmunya buat kalian sendiri gitu bukan. Kalau masalah nilai mah bisa sih gampang lah, mau nyontek, mau apa bisa aja gitu. Tapi kalau ilmu yang kalian dapat itu akan terbawa sampai kapanpun kalian juga gitu ya. Entah nanti mungkin kalian nanti ternyata berhubungan dengan kimia, kalian masih ingat gitu kan. Itu bekal kalian lah menurut saya seperti itu ya. Jadi kalian harus disadari karena kalian udah dewasa, nggak harus diawasin, jangan boleh nyontek, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nggak mungkin lah saya ngawasin satu-satu. Ya silakan aja kesadaran diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa memahami, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya, kalau saya sih masih, kalau kalian mau bertanya silakan sama saya, mau sampai berapa jam juga saya selama saya ini bisa saya jawab begitu ya. Itu buat bekal kalian sendiri begitu. Tapi itu kan dikembalikan lagi oleh. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Kebanyakan materinya saya yakin yang lain sudah paham, lebih ke remind lagi. Makasih, Bu. Iya. Mohon izin Bu, boleh nanti materinya dikirim di grup presentasinya Iya, buat iya. dibaca-baca lagi ya. Iya betul. Nah, ingatkan ya 2 materi ya, ikatan ions, ikatan kovalen sama ini materi untuk reaksi kimia. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu tadi yang untuk UAS boleh diulang Bu materinya apa aja Bu? UTS, bukan UTS. UAS. Kita masih UTS. mulai dari unsur senyawa campuran, ya. Masih ingat bisa membedakan antara unsur senyawa campuran, bagian terkecil dari unsur apa, bagian terkecil dari senyawa apa, ya, seperti itu. Terus bab 2-nya itu bilangan kuantum,
bilangan kuantum utama, magnetik, azimut, dan spin, ya. Kemudian konfigurasi elektron, menentukan golongan dan periode, kemudian ikatan kimia, dan yang terakhir adalah reaksi-reaksi kimia, macam-macam reaksi kimia. Semua kayaknya yang 3 itu udah saya share ya, yang 3 presentasi. Mungkin tinggal 2 yang belum. Nanti kalau misalnya kurang silakan di itu ya, di grup ya. Saya di kayaknya belum sampai deh. Kita pokoknya atau mau sampai persamaan reaksi. Cuma ini aja, misalnya ada Ba sama oksigen, nanti kira-kira bentuk sesuatu senyawa apa gitu. Misalnya unsur Ca sama Cl jadi membentuk satu senyawa apa. Sampai situ aja terakhir ya, belum sampai penyebaran. Mohon izin Bu, ya materinya baru 3 yang dikirim, mungkin 2 lagi yang belum dikirim. Ya 2 lagi ya, Ya. ikatan ion, sama Kasih Bu. ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau sudah saya mau absen dulu ya. Absennya saya ini dulu aja. Karena kemarin itu banyak yang nggak masuk karena ternyata ada dari teknik elektro ya. Teknik elektro itu masuk ke sini. Jadi kemarin nggak masuk ini absennya. Saya panggil aja satu-satu ya. Oke, yang pertama Abdul Malikul Mulki. Hadir? Enggak ada ya. Ahmad Afandi? Hadir, Bu. Oke. Ahmad Hamzah? Hadir, Bu. Hadir. Ahmad Solikin? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Aditya? Hadir, Bu, hadir. Ya. Solihin dan Solikin beda ya? Ada nggak ya? Beda, Bu. Ada dua-duanya? Solikin Ada, ada Bu. nggak? Ada, Bu. Hadir, Bu. Oh Hadir. iya. Siap. Kemudian Ahmad Furqon. Hadir, Bu. Ada ya. Alfian Tamami. Hadir, Bu. Ya. Alifian Vega. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Amas Ginanjar. Hadir, Bu. Ya. Andi Wisnu. Hadir, Bu. Ya. Angga Septi. Siap, hadir, Bu. Ya. Afinas Izaldi. Gak ada ya. Dani Darmawan. Hadir, Bu. Dani Izin Bu, Deni. Afinas hadir Bu. Oh, Afinas. Oh, oke. Dani Ya Bu, Darmawan terima ada. kasih. Ya, Deni Hermawan ada ya. Tadi ada. Deva. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Donda Hadir, Bu. Irawan. Oke. Elgan. Ada ya. Hadir, Bu. Fahman. Hadir, Bu. Fahman ada. Oke, ada. Fazri Ramadhani. Enggak ada. Fazri Ramadhani hadir, Bu. Hadir. Gilang Rizky. Hadir, Bu. Gilang Sawal. Hadir, Bu. Oke.
Eh, Handoko Prasetyo. Hadir, Bu. Oke. Ibnu Andika, Hadir. Ibnu Syahputra, Hadir, Bu. eh, Ilham Hana, Hadir, Bu. Imawan, nggak ada. Kayaknya Indra, lagi ya itu, Bu. ya. Kayaknya Imawan sambil tidak? bekerja itu, kemauan. Iya, lagi di lapangan Oh, mungkin. oke. Kalau Indra Rosita, Hadir, Bu. ya. Ismail, Hadir, Bu. oke. Keli Prastiono, Hadir, Bu. ya. Lintang Pamungkas, Siap, hadir, Bu. Lotgian, Siap, Lotgian hadir, Bu. ya. Lutfi, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ma'ruf Syarifuddin, Ma'ruf, ada? Iya, Bu, tadi Pak Maruf hadir, Bu. Pak Maruf Oke. tadi mic-nya katanya, Bu. Hadir, Bu. Ya. Miftahul Arifin. Kalau misalnya nggak nyala bisa di chat ya, misalnya hadir, nggak apa-apa. Muhammad Wahyu Heri, Hadir, Bu. ya. Muhammad Rezaldi, Hadir, Bu. Muhammad Irfan, Siap, hadir, Bu. Muhammad Rafli, Mukhlis, Hadir, Bu. oke. Novi Kurnia, Hadir, Bu. ya. Nurdianingsih, ada Nur? Nggak ada. Kemudian Nuriana, Hadir, Bu. ya. Rawiyargi, nggak ada. Redi Arianto, ada ya. Siap, Redi Arianto hadir, Bu. Ya. Regi Nugraha, Hadir, Bu. Reza Dian, Hadir, Bu. Rudi Suryadiningrat, Hadir, Bu. ya. Sofyan Gali, Hadir, Bu. Sony Destriawan, Hadir, Bu. Sultan Abadi, enggak ada. Suwardana Wisnu, Hadir, Bu. Suardana, Bu. oke. Syafira, Siap, hadir, Bu. ya. Kemudian Tri Andi Suharso, Bagus Miftah, enggak ada ya. Polifatul, Hadir, Bu. Hadir. Yanov, ya. Yanov, ada. Yoga, enggak ada. Oke. Oke, saya cukupkan sedikit sampai Bu, di sini izin, dulu. Ya. teman saya Abdul Malikul Mulki Sapri hadir, Bu. Tadi jaringannya tiba-tiba nge-lag, Bu. Oh, mana Abdulnya? Nah, itu Bu, Sekarang? dia lagi di jalan atau gimana tadi, Bu? Oh, iya udah. Jadi nggak ke absen. Iya. Ya udah apa-apa. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai minggu depan kita ujian. Semoga hasilnya bisa baik. Kemudian kita bertemu lagi dua minggu lagi juga libur lagi ya. Tanggal 23-nya libur, berarti kita mungkin baru bertemu lagi di akhir Mei. Kemudian belum absen. Ke sini dulu. Ya tadi sudah dipanggil. Siap, Bu. Maaf, Bu. Ya.
ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.